Masih di Q&A, ini menarik sekali karena aku jujur suka aja kalau bicara soal mental health ya, karena kita bisa berbagi di situ sebagai sebuah support system. Biasanya kita dapat inspirasi, apalagi ketemu Marshanda yang sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan ya. Tapi ada satu hal yang aku sangat penasaran. Kalau roller coaster punya safety belt Marshanda, apa sabuk pengaman Marshanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih, orang-orang di sekitarku. Iya, orang-orang itu terdiri dari keluarga, sahabat, lingkungan kerja terdekat, dan juga konselor-konselor, psikolog gitu ya. Jadi ada beberapa orang. Jadi memang orang-orang yang membantu aku secara personal, tapi secara ilmu juga mereka memperkaya aku untuk bisa menjadi safety belt buat diriku sendiri gitu. Oleh karena itu kan Marshanda bikin safe space ya? Yes, itu apa sih? safe space. Itu kayak support group. Kalau kita lihat kan di Amerika banyak support group untuk kayak alkoholik, kayak Alcoholics Anonymous. Untuk drug addict tuh ada namanya Narcotics Anonymous. Nah aku bikin safe space ini untuk orang-orang dengan concern mental health. Mereka nggak harus terdiagnosa, mereka nggak harus punya mental condition apapun, bipolar, apapun, skizofrenia, nggak harus. Tapi at least mereka pernah mengalami stres, trauma yang belum disembuhkan, mereka boleh gabung. Dan itu terdiri dari 10-15 orang, satu sesinya 3 jam, semua orang dapat giliran untuk sharing apa yang mereka mau sampaikan. Berhubungan dengan kesehatan mental dan journey healing mereka. Fenomena di masyarakat ini kan dunia terbuka informasi media sosial banyak yang kemudian tuh muncul edukasi-edukasi tentang ilmu-ilmu diagnosis. Oh ini ciri-ciri orang NPD, ciri-ciri orang punya mental health itu banyak banget teori yang sekarang bertebaran. Nah itu gimana sih caranya agar kita mendeteksi itu? Karena kan kadang juga ada bahayanya loh kalau masyarakat tanpa ada bimbingan kemudian terlalu cepat untuk self-diagnose gitu loh. Memang self-diagnose itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Why? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya wewenang mendiagnosa itu hanyalah psikolog klinis dan psikiater. Untuk mendiagnosa itu kan kita perlu observasi dulu orang ini 1 bulan sampai 6 bulan ke belakang dalam hidupnya tuh dia ngapain aja. Apakah dia masuk ke dalam gejala-gejala yang berada dalam daftar. Oke, dia masuk ke dalam kategori skizofrenia misalnya. Terus harus diinterview lingkungan terdekatnya. Harus dicari tahu masa kecilnya apakah dia pernah mengalami pelecehan misalnya, pernah mengalami bullying misalnya. Nah ini ada nih Safe Space by Marshanda, Healing Support Group ya. Ini siapa aja yang bisa masuk di sini sih sebenarnya? Jadi aku siapa aja sih sebetulnya. Jadi aku post di sosial media aku, lalu yang daftar akan masuk gitu. Nah misalnya Bang Hensat atau Gian begitu, tiba-tiba kena keresahan, kecemasan akut, langsung kontak Marshanda, langsung bisa tuh? Bisa. Mungkin kalau kita ditanya sekarang jawabannya tidak, tapi yang kadang-kadang orang lupa kan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang merasa cemas. Yes. Tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya membutuhkan. Ya, atau tidak menyadari dirinya masih grieving, masih marah. Betul. Jadi yang kena getah orang-orang sekitarnya. Betul. Nah itu banyak terjadi kan. Pertanyaannya pas off cam tadi, mungkin bisa Kak Caca bisa jawab. Bagaimana kita bisa mengetahui, ya tadi kan? Kalau kita butuh datang ke psikolog, mungkin datang ke psikiater. gimana caranya kita tahu kalau kita tuh mentalnya lagi sakit? Nah iya, tadi itu pertanyaannya menarik juga. Karena orang kan tadi kita bahas, kita kadang-kadang nggak merasa kita punya ada masalah. Nah kapan kita bisa tahu dan bagaimana caranya tanpa kita mengetahui datang gitu loh. Oke, ini safe space banget nih. Silakan. Sebetulnya itu dari rasa terpanggil sih ya. Karena ada aja orang yang udah dikasih tahu misalnya sama pasangannya dia berkali-kali. Kalau nggak konseling kita cerai misalnya gitu kan banyak tuh. Tapi ada aja yang tetap nggak mau gitu. Jadi ada aja yang udah dapet panggilan itu secara volumenya keras banget ngasih tahu tapi tetap aja nggak mau memperbaiki diri gitu. Tapi ketika ngerasa terpanggil bahkan belum ada yang ngomong ngasih feedback aja. Itu kita udah ngerasa, udah ngecek diri, ini kayaknya ada yang salah nih dengan diri gue, tapi nggak tahu juga sih benar apa enggak. Coba deh gue cek, terus ngobrol lah. Pertama mungkin ngobrol kasual, kayak kasual dengan orang yang ngerti psikologi. Terus lama-lama jadi dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan healing. Terus lama-lama jadi konseling, itu kan kita jadi mengenal banyak tentang diri kita sendiri dan tahu bahwa, oh actually ada beberapa hal yang I am not okay nih. Tapi it's okay untuk jadi orang yang punya part-part yang nggak okay. Dan itulah faktanya semua orang sebetulnya. Nah, ini menarik ke Kak Mary. Kak Mary kan motivator yang sering ditanya orang, dijadiin tempat untuk konsultasi, bahkan tempat sampah orang curhat ya kan. Nah kalau melihat Marshanda, ada nggak Kak yang mungkin sesuatu yang juga Kak Mary ini mungkin ingin tanyakan ke Marshanda yang selama ini mungkin Kak Mary, kan ada orang tuh yang kadang tuh pengen tanya, bukan ditanya terus gitu. Ada nggak Kak? Iya.
Pasti ya, sebenarnya ada banyak hal yang saya juga belajar dari Marsyanda. Aku ingat banget beberapa tahun lalu ketika kita ngobrol, satu hal yang kamu sharing itu tentang framework untuk bisa damai dengan orang lain dan juga damai dengan diri sendiri. Say sorry, I forgive you, thank you, and I love you gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya itu menjadikan diri kamu yang sekarang gitu. Nah mungkin satu pertanyaan yang buat, karena jadi bukannya nanya malah jadi kita malah ini ya, malah jadi sharing ya. Mungkin aku pengen tanyakan seperti ini aja deh. Aku ngelihat bahwa narasi itu penting banget. Karena narasi kita terhadap hidup itu akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Semua orang punya banyak cara untuk melabel kamu, bukan melabel sih. Kayak contohnya, oh hidup kamu tuh roller coaster. Atau enggak, oh hidup kamu tuh seperti ini. Tapi kalau kamu bisa mendeskripsikan diri kamu sendiri dan kehidupan kamu, sesungguhnya menurut kamu narasi apa sih hidupnya seorang Caca? Indah. That's it. Indah. Aku dan hidupku. Aku dan ceritaku itu indah. Dan aku yang memilih untuk melihat itu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.